Tadi sepulang dari pertemuanku dengan Profesor S, aku langsung membuka file-file yang dikirim Profesor S kepadaku. Ada banyak file berisi gambar dan tulisan-tulisan dalam berbagai bahasa yang tidak aku mengerti. Untungnya, semua tulisan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Namun sayangnya, Profesor S hanya menerjemahkan kata demi kata. Aku harus menyusun ulang terjemahan itu agar menjadi kalimat yang bisa dipahami. Ini tentu membutuhkan waktu, padahal aku sudah sepakat dengan Profesor S bahwa malam ini aku akan mulai mempublikasikan cerita ini. Jadi, malam ini aku buat dulu 2 podcast sebagai prolog cerita. Satu yang barusan aku upload, dan yang sekarang ini. 2 podcast inilah yang melatar belakangi pembuatan seri podcast ini. Dan ini adalah bagian yang harus didahulukan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ancaman kepada Profesor S, ancaman dari organisasi itu. Organisasi itu bernama VOC. Ya benar, kamu tidak salah dengar. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie. Persatuan Perusahaan Hindia Timur. Orang-orang di Indonesia menyebutnya Company. Suatu organisasi perdagangan didirikan tanggal 20 Maret 1602. VOC adalah persekutuan dagang Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan global. Organisasi ini merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia. Perusahaan pertama yang beroperasi secara internasional. VOC juga perusahaan pertama yang menggunakan sistem pembagian saham. Pemegang saham VOC adalah para elit global. Di samping mempunyai hak monopoli perdagangan, VOC juga memiliki hak kedaulatan layaknya negara. VOC berhak membentuk angkatan perang, memulai perang, menduduki daerah-daerah asing, membuat uang sendiri, bahkan memungut pajak. Ini memang tidak semata organisasi perdagangan. VOC adalah organisasi yang kompleks. Di dalamnya ada 6 bagian yang disebut kamers. Secara resmi, organisasi ini memang telah ditutup pada 31 Desember 1799, 200-an tahun yang lalu. Di luar 6 kamers itu, terdapat 1 kamers rahasia. Kamers inilah yang saat ini masih ada. Mereka terus beroperasi secara rahasia hingga saat ini. Kamers ini berisi elit yang terus berambisi menguasai dunia. Awalnya aku juga tertawa saat Profesor S menceritakan ini. Cerita ini tidak jauh berbeda dengan Hydra milik Nazi dalam Marvel Universe. Bahkan aku meledek Profesor S untuk membuat cerita yang lebih seru daripada Marvel. Namun Profesor S bertubi-tubi meyakinkanku. Aku baru diam ketika dia menyodorkan bukti-bukti. Ternyata, VOC telah lama mengawasi kawanku ini. Penelitian Profesor S adalah penyebabnya. Menurut penelitian Profesor S, pada masa kejayaan, VOC berusaha membangun pasukan yang terdiri makhluk-makhluk penghuni bumi di luar manusia. Ada sebuah cerita tentang sebuah laboratorium di Jepang. Di laboratorium itu, VOC berhasil mengumpulkan dan berinteraksi dengan beberapa makhluk dari masa lalu. Laboratorium itu terletak di Dejima atau Deshima dalam bahasa Belanda. Dejima adalah pulau buatan di kota Nagasaki, Jepang. Pulau ini mulai dibangun pada tahun 1634 pada masa Kesogunan Edo. Pembangunan Dejima memakan waktu 2 tahun. Di dalam laboratorium itu, VOC mengumpulkan dan meneliti berbagai makhluk aneh. Makhluk-makhluk itu mereka kumpulkan dari berbagai penjuru dunia, berupa monster, hantu, bahkan penghuni bumi dari zaman jutaan tahun lalu. VOC hampir saja berhasil membangun pasukan dari makhluk-makhluk itu. Namun proyek itu gagal. Sesosok subjek tiba-tiba muncul, memimpin perlawanan, dan berhasil membawa lari makhluk-makhluk itu dari laboratorium. Subjek ini diduga merupakan pemimpin para hantu. Di dalam berbagai cerita rakyat, subjek ini dikenal sebagai dia yang tanpa muka, dia yang tanpa benci, dia yang tanpa cinta. Demikianlah sekilas tentang VOC. Subuh telah datang. Aku sudahi dahulu cerita kali ini. Aku harus membaca file-file penelitian Profesor S yang telah dikirim kepadaku. Besok akan kuceritakan
Apa yang sedang dicari VOC dari penelitian Profesor S? Terima kasih.